Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, kami dari Keperawatan 22 kelas B akan mempresentasikan hasil resume dan diskusi kami untuk teknologi pendidikan. Boleh slide berikutnya. Nah, izin untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Istiara Dileka Putri. Kemudian ada rekan saya, Jidan Maulidin Altamimi. Kemudian ada Nadia Fauzia Tulika, dan yang terakhir ada Siti Nisrina Raihani. Langsung saja, saya akan mempresentasikan untuk video yang kedua, yaitu bagaimana penggunaan teknologi untuk pendidikan. Jadi penggunaan teknologi untuk pendidikan saat ini, boleh di slide berikutnya. Nah, itu banyak sekali digunakan di dunia pendidikan, mulai dari sistem pembelajarannya, terus sistem penilaian, ataupun banyak media pembelajaran lainnya. Nah, yang saat ini sedang merebak atau teknologi pendidikan yang saat ini sering digunakan adalah open online course atau kelas secara online. Nah, kenapa kelas secara online ini sedang banyak digunakan dalam dunia pendidikan? Karena di Indonesia sendiri itu kekurangan ruangan belajar yang memadai, sehingga solusinya adalah penggunaan kelas secara online. Berikut akan saya berikan contoh beberapa software yang digunakan Learning Management System atau LMS. Yang pertama itu ada Sakai, kemudian ada Moodle, terus yang ketiga itu ada WebCity. Yang WebCity ini webnya itu secara gratis dan banyak digunakan oleh kalangan dosen, dan yang terakhir itu BB atau Blackboard. Nah, sosial media juga bisa menjadi media untuk pendukung pembelajaran. Kenapa? Karena penggunaan sosmed yang semakin banyak dipakai oleh para pelajar. Melalui sosial media, bukan hanya pelajar yang dapat menggunakannya, tapi pengajar pun dapat menerapkannya sebagai salah satu dalam pembelajaran gitu, salah satu media dalam pembelajaran. Pengajar dapat menilai seberapa kreatif seorang pelajar dalam memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran. Contohnya yang saat ini sering digunakan adalah aplikasi TikTok. Nah, di aplikasi TikTok itu para pelajar dapat mencari informasi pembelajaran maupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen ataupun gurunya. Dan sebagai pengajar dapat menilai seberapa kreatif seorang siswa dan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan memanfaatkan media pembelajaran yang saat ini sedang banyak digunakan oleh semua kalangan. Slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada podcast. Podcast sendiri itu secara audiens jumlahnya dapat lebih besar daripada kelas online ataupun media-media pembelajaran lainnya. Kenapa? Karena podcast ini dapat didengar dalam tidak ada jangka waktunya kayak gitu, dan bisa didengar oleh semua kalangan. Yang kedua itu ada virtual notice board atau papan tulis informasi virtual yang dapat juga digunakan dalam media pembelajaran secara online. Nah, virtual notice board ini kayak berupa sticky note yang ditempel di sebuah papan tulis secara online. Ini selain digunakan oleh pengajar, virtual notice board ini juga bisa digunakan oleh pelajar sebagai pengingat tugas. Lalu yang ketiga itu ada wiki. Nah, wiki itu a means for online collaboration and creation. Contohnya itu ada di gambar yang nomor 2 di bagian bawah. Nah, wiki ini sesuai fungsinya tadi itu for online collaboration, jadi biasa digunakan untuk tugas kelompok atau tugas diskusi yang untuk memutuskan suatu suatu pekerjaan. Nah, di wiki ini semua orang dapat berkolaborasi dan menciptakan kreativitasnya masing-masing. Nanti setelah adanya kolaborasi baru bisa memutuskan uh, tugas ini tuh jadinya seperti apa gitu. Nah, yang keempat itu ada SlideShare, merupakan komunitas terbesar di dunia untuk berbagi presentasi di web. Bisa berupa PPT atau Slido dan SlideShare lainnya. Ini biasa digunakan oleh dosen untuk menjelaskan materi kepada mahasiswanya, pun sebaliknya digunakan oleh mahasiswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang terakhir itu ada gamifikasi. Gamifikasi ini ada beberapa web. Yang pertama itu ada Class Dojo, terus ada Socrative, ada Kahoot, dan Quizzes.
di gamifikasi ini bisa membungkus pembelajaran dalam permainan dan ini bisa dipakai untuk semua kalangan baik dari tingkat SD maupun sampai tingkat perguruan tinggi. Selain manfaatnya untuk sebagai kuis gitu baik di akhir pembelajaran maupun di awal pembelajaran, gamifikasi ini juga bisa sebagai refreshing di tengah-tengah pembelajaran gitu. Jadi biar si pembelajaran ini nggak terfokus pada satu pihak aja gitu atau satu satu arus komunikasi aja. Bisa sebagai refreshing untuk para pelajar maupun pengajarnya. Tapi minusnya atau kekurangan dari gamifikasi ini, para pengajar sebelumnya harus sudah mempersiapkan gitu uh, materi apa yang akan dimasukkan ke kuisis atau kahot. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada beberapa contoh penggunaan teknologi untuk pendidikan. Salah satunya project based learning. Berbeda dengan pembelajaran di kelas yang lebih cenderung komunikasi satu arah, project based learning ini berbeda. Misalnya, peserta didik diminta datang ke sebuah tempat lalu melakukan interview secara langsung beberapa orang, sehingga peserta didik akan mendapatkan ilmu baru. Nah, contoh tersebut membuat peserta didik senang dalam hal pembelajaran. Mereka terjun langsung ke lapangan dan eksplor berbagai macam hal. Nah, lalu di masa yang akan datang, di era industri 4.0, di mana semua bergantung pada teknologi, seperti artificial intelligence, big data analytics, Internet of Things, 3D printing, virtual reality, augmented reality, mobile technologies, cloud computing. Nah, hal ini akan mempengaruhi dalam dunia pendidikan, bahwa nanti semua orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk pembelajaran. Namun, bentuk dari support teknologi tidak hanya untuk perkuliahan di dalam kelas, tetapi juga menciptakan environment smart class, lingkungan kelas yang pintar. Misalnya, di dalam ruang kelas, menggunakan kamera yang memonitor wajah dapat menganalisis ekspresi wajah. Apakah ekspresi wajah tersebut murung, mengerti atau tidak, sehingga dapat mengetahui apakah peserta didik paham atau tidak tentang pembelajaran di kelas. Hal ini dapat membantu pembelajaran dan sebagai bahan evaluasi dosen untuk peserta didiknya. Boleh di next. Nah, lalu apa yang teknologi masa depan ditawarkan? Nah, dengan teknologi yang akan berkembang di masa depan, ada beberapa hal yang dapat ditawarkan, seperti personalisasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, kita sekarang sudah menggunakan AI untuk membantu dalam belajar. Banyak AI seperti contohnya ChatGPT dan lain-lain. Nah, itu sangat membantu sekali dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya keterlibatan siswa secara aktif. Nilai tambah pelajaran di sekolah, self-regulation, dan fokus pada inquiry. Nah, untuk detail-detailnya, mungkin rekan saya yang akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari video 3, yaitu mengenai apa sih yang teknologi masa depan tawarkan untuk pendidikan. Oke, jadi di sini ada beberapa teknologi kunci dari dunia pendidikan yang udah ada. Yang pertama itu ada virtual reality. Jadi virtual reality itu adalah teknologi yang eh, memberikan memberikan pengguna seolah-olah pengguna itu ada di kondisi yang real. Jadi ini tuh eh, memberikan training yang real, kemudian ada pendemonstrasian konsep kompleks, ada pembelajaran jarak jauh juga, kemudian ada cloud computing itu memberikan materi yang lebih terupdate, kemudian ada juga akses buku online, kemudian tugas online menjadi mudah di track. Kemudian ada hologram, yaitu memberikan
akses dan kehadiran dari jarak jauh, kemudian mengajar banyak kelas secara live, dan juga mempelajari arsitektur secara live. Kalau 3D printing itu memberikan kreativitas dalam 3D, jadi si pengguna ini tuh menjadi lebih kreatif. Kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Ini tuh bisa menjadi teman belajar siswa dan juga alat bantu produktivitas guru. Kemudian eh, dengan AI kita juga bisa membantu pendidikan menjadi lebih baik gitu dengan cara menjadi tutor dan guidance, kemudian ada smart content, kemudian ada otomatisasi tugas admin, asesmen otomatis terhadap skill dan kemampuan siswa, dan juga personality path pembelajaran. Nah, contoh dari AI yang pertama itu ada chatbot di sebelah bawah kiri. Di sini tuh nanti ketika siswa bertanya maka akan dibalas oleh sistem, oleh botnya. Kemudian ada juga contoh lain yang di sebelah kanan itu ada tutor virtual co-learning pedagogic agent. Jadi kalau tadi yang chatbot itu hanya sekedar chat saja. Nah, kalau pedagogic agent ini tuh sudah ada agent atau orang yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Nah, kita juga bisa membuat agent yang bermacam-macam. Contohnya tuh agent yang mengatur regulasi siswa. Nah, itu tuh tinggal kita atur aja rules-nya sesuai dengan keinginan. Kemudian ada VR dan AR. Itu adalah virtual reality dan augmented reality, di mana teknologi ini tuh membuat pembelajaran lebih menyenangkan karena membuat pembelajaran ini sangat nyata gitu. Jadi si membuat si pengguna itu seolah-olah berada di kejadian yang sebenarnya. Nah, itu yang pertama ada virtual reality. VR ini tuh dibuat untuk membuat seolah-olah pengguna berada dalam lingkungan virtual, seperti yang dikatakan tadi ya. Jadi si siswa ini tuh berada dalam keadaan yang senyata-nyatanya. Kemudian yang kedua ada augmented reality. AR ini tuh dibuat dengan menambahkan atau memperkenalkan elemen virtual ke dunia nyata. Jadi si pengguna ini tuh akan melihat eh, contoh dari elemen atau benda yang akan dilihat gitu. Kemudian contoh penerapan VR dan AR yang lainnya itu ada medical training. Nah, dalam virtual reality itu membantu peserta seolah-olah menghadapi pasien sungguhan gitu. Kalau contoh lain dari AR itu ada histori di sejarah di mana kita bisa melihat bentuk asli dari dinosaurus melalui virtualisasi tadi. Kemudian ada penerapan big data analitik dalam pendidikan. Nah, semua informasi yang digunakan dari berbagai orang itu disimpan dalam suatu sistem datanya yang nanti ini tuh bisa diolah menjadi pengetahuan yang baru. Pengetahuan ini bisa diangkat sebagai program berbasis learning yang bisa digunakan banyak hal. Jadi contohnya mengumpulkan data dari jejaring dan media sosial, scientific instrument, jaringan teknologi sensor, kemudian diolah menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Contohnya jadi ketika seseorang memiliki media sosial Facebook, Instagram, TikTok itu akan disatukan menjadi sebuah data personality yang baru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sesi question and answer atau tanya jawab. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang diajukan oleh audiens yang kemudian dijawab oleh Prof. Ahmad. Nah, untuk pertanyaan pertamanya adalah dalam pembelajaran virtual interaktif jarak jauh, misal tutorial atau praktek, apakah ada durasi per hari yang baik atau maksimal? Nah, jika ditanya seberapa efektif perharinya, itu tergantung dari case-nya. Sebagai dosen harus membuat plan beberapa kali harus praktek, beberapa kali tatap muka, yang nanti based on kompetensi yang mau dicapai. Kemudian kalau yang dikejar adalah untuk skill, perlu praktikum. Kalau yang dikejar kognitif saja, artinya durasi untuk praktik tidak terlalu banyak yang harus dirancang dalam perkuliahan. Bisa di next. Boleh di next, operator. Oke. Kemudian adalah pertanyaan kedua, yaitu pendapat Bapak bagaimana tentang berita anak terbiasa menggunakan gadget?
yang budi pekertinya terkikis. Kemudian dalam segi pencarian data, kalau kita menulis jurnal atau makalah ilmiah, yang paling mudah adalah menggunakan internet. Nah, bagaimana kiat mencari otentifikasi data yang tulen, yang primer itu bagaimana caranya gitu. Kemudian jawaban dari Prof. Ahmad adalah teknologi pasti ada dua sisi. Satu sisi membantu manusia dan di sisi lain ada sisi negatifnya. Sosmed ini membuat membuat anak-anak muda itu jadi terbuka. Tapi sisi lain ada yang harus dicegah dari sosmed seperti hoax dan lain-lain. Sebuah teknologi perlu dikontrol oleh orang tuanya karena nilai yang baik datang dari keluarga. Keluarga juga harus memberikan contoh mana yang baik dan mana yang salah. Kemudian kalau mencari informasi harus menggunakan kata kunci yang spesifik. Literasi mencari informasi ini krusial gitu saat ini. Kalau kalau tidak kalau tidak hati-hati akan tersesat dalam internet. Untuk pencarian data sendiri bisa menggunakan systematic review. Bisa di next. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.